Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, melihat matahari terbit di atas lahan yang sudah digarap turun-temurun oleh kakek, nenek, dan orang tuamu. Tapi satu hari, datang sekelompok orang dengan surat-surat resmi dan bilang, ini bukan tanahmu lagi. Rasanya seperti apa? Miris kan? Ini bukan adegan di film, tapi kenyataan yang dialami ribuan, bahkan jutaan petani di negeri kita. Mereka yang seharusnya menjadi pahlawan pangan justru terpinggirkan di tanahnya sendiri. Lalu, siapa pemilik tanah di negeri kita? Jawaban itu jauh lebih kompleks dan pedih dari yang kita bayangkan. Halo, selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan bedah salah satu isu paling mendasar dan krusial di Indonesia, ketimpangan lahan dan agraria. Isu yang seringkali luput dari perhatian kita, tapi dampaknya bisa kita rasakan setiap hari, mulai dari harga bahan pangan yang naik hingga nasib para petani yang makin terhimpit. Indonesia negara agraris, begitu label yang kita kenal sejak sekolah. Tapi, seberapa agraris kita saat ini? Faktanya, data dari BPS Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan jumlah petani. Ironisnya, di saat yang sama, konsentrasi kepemilikan lahan justru makin mengerucut. Lahan-lahan subur yang seharusnya menopang hidup banyak orang, kini dikuasai oleh segelintir korporasi. Nah, kenapa bisa terjadi? Apa yang salah? Di video ini, kita akan coba cari tahu jawabannya bersama-sama. Kita akan pecah topik ini jadi 3 bagian penting. Pertama, kita akan bahas akar masalahnya dari konflik agraria sampai monopoli korporasi. Kedua, kita bedah kebijakan pemerintah, khususnya soal tanah terlantar. Dan ketiga, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai individu. Jadi, siapkan diri, karena kita akan masuk ke diskusi yang sedikit serius, tapi penting buat masa depan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih isu ini jadi sangat penting buat kita bahas sekarang? Jawabannya ada di sekitar kita. Bayangkan, Indonesia punya total lahan sekitar 192 juta hektarer. Angka yang besar kan? Tapi, data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, menunjukkan 1% penduduk terkaya menguasai lebih dari 50% aset agraria nasional. Artinya, sisanya 99% dari kita harus berebut sisa lahan yang ada. Gila kan? Inilah akar dari masalah yang kita sebut ketimpangan lahan. Sejak lama, kepemilikan tanah di Indonesia tidak merata. Tapi, isu ini makin memanas dan relevan sekarang karena adanya akselerasi proyek-proyek pembangunan dan investasi. Kita butuh jalan tol, bandara, kawasan industri, dan perkebunan skala besar. Semua itu butuh lahan. Dan seringkali, lahan yang dibutuhkan itu adalah lahan produktif yang sudah digarap oleh masyarakat lokal selama puluhan tahun. Masalah utamanya adalah konflik agraria. Konflik ini bukan cuma soal sengketa batas tanah antar tetangga, tapi pertarungan David versus Goliat. Masyarakat adat, petani, atau nelayan melawan korporasi raksasa dengan modal dan kekuasaan yang jauh lebih besar. Mereka datang dengan izin dan sertifikat yang valid di mata hukum, tapi seringkali mengabaikan hak-hak historis dan sosial masyarakat yang sudah lebih dulu ada di sana. Seringkali kita lihat narasi yang berkembang di masyarakat. Mereka cuma menghambat pembangunan. Atau petani itu nggak produktif, makanya lahannya diambil. Tapi, coba kita balik lagi. Para petani ini sudah terbukti bisa menopang ketahanan pangan kita. Masalahnya, mereka seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Saat perusahaan datang dengan hak guna usaha, HGU, yang luasnya ribuan hektar, apa daya petani yang hanya surat garapan atau bukti kepemilikan adat yang seringkali tidak diakui oleh negara? Contoh nyapanya banyak. Kita bisa lihat berita tentang konflik di Rembang, kasus lahan wadas, atau yang paling sering terjadi di perkebunan sawit. Saya ambil satu contoh kasus yang sempat ramai, konflik agraria di Sukamulya, Majalengka. Di sana, warga menolak penggusuran lahan mereka untuk pembambalinan bandara. Mereka mengklaim lahan itu adalah milik mereka secara turun-temurun, tapi negara punya surat yang mengatakan sebaliknya. Konflik ini sampai berujung pada bentrokan dan penangkapan warga. Ini menunjukkan bagaimana ketegangan antara pembangunan dan hak rakyat seringkali berujung pada korban di pihak yang paling lemah. Data dari Kapata juga membatat,
Dari 2015 sampai 2022, terjadi ribuan konflik agraria yang melibatkan jutaan hektar lahan. Mayoritas konfliknya terjadi di sektor perkebunan, pertambangan, dan properti. Ini bukan sekedar angka, tapi cerita nyata tentang hilangnya mata pencaharian, putusnya akses terhadap pangan, dan kehansauran komunitas. Melihat fakta ini, kita harus bertanya, apakah sudah adil kalau tanah yang seharusnya jadi sumber hidup banyak orang justru dikuasai oleh segelintir korporasi? Apakah ada cara lain agar pembangunan bisa berjalan tanpa harus mengorbankan nasib para petani? Pertanyaan tadi membawa kita ke pembahasan kedua. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Salah satu upaya yang sedang gencar adalah kebijakan tanah terlantar. Ini adalah kebijakan yang cukup menarik, tapi juga kompleks. Secara logika, kebijakan ini masuk akal. Lahan-lahan yang dikuasai korporasi tapi tidak diusahakan, alias dibiarkan terlantar selama kurun waktu tertentu, seharusnya bisa diambil alih kembali oleh negara. Tujuannya jelas, untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, mengurangi ketimpangan, dan mempercepat program reforma agraria. Payung hukumnya sudah ada, seperti Peraturan Pemerintah (APP) Nomor 20 Tahun 2021 yang secara tegas mengatur soal penertiban tanah terlantar. Tapi, bagaimana implementasinya di lapangan? Nah, ini yang jadi tantangan. Prosesnya tidak semudah membalik telapak tangan. Pertama, ada proses identifikasi yang panjang. Kementerian ATR BPN harus melakukan verifikasi, mulai dari data kepemilikan, izin, hingga kondisi fisik di lapangan. Tim harus memastikan apakah lahan itu benar-benar terlantar atau ada kendala lain yang menghambat pengelolaannya. Contoh kasus yang sukses dan cukup menghebohkan terjadi di Riau. Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian ATR BTR berhasil mengambil alih 3.129 hektar tanah terlanting dari sebuah perusahaan. Tanah ini sebelumnya dibiarkan kosong, padahal sudah memiliki izin Hakofah. Setelah distribusikan kembali kepada masyarakat, terutama para petani, melalui program reforma agraria. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan ini punya taring dan bisa menjadi harapan baru bagi petani tanpa lahan. Tapi, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah semua tanah terlantar bisa diambil alih? Faktanya, masih banyak lahan terlantar yang belum tersentuh karena berbagai alasan, mulai dari tumpang tindih regulasi, resistensi dari pemilik lama, hingga proses hukum yang memakan waktu lama. Menurut beberapa ahli, kunci keberhasilan kebijakan ini ada di komitmen dan transparansi. Pemerintah harus tegas, tidak tebang pilih, dan memastikan prosesnya transparan. Mereka juga harus berani menghadapi perlawanan dari para oligarki agraria yang memiliki kekuasaan dan modal kuat. Tanpa komitmen itu, kebijakan ini hanya akan jadi macan kertas. Penting untuk dicatat, tujuan dari kebijakan ini bukan sekedar mengambil alih lahan, tapi bagaimana lahan itu bisa kembali produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Lahan yang diambil alih harus benar-benar didistribusikan kepada pihak yang tepat, yaitu petani atau masyarakat adat, bukan justru diserahkan lagi ke pihak lain dengan kepentingan yang sama. Intinya, kebijakan tanah terlantar ini adalah langkah besar, tapi masih perlu banyak perbaikan. Jika dijalankan dengan benar, ini bisa jadi solusi efektif untuk mengatasi ketimpangan. Tapi jika tidak, maka ini hanya akan jadi cerita manis di atas kertas. Sekarang kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau masalah ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, apa yang akan terjadi di masa depan? Skenario terburuknya, ketimpangan lahan akan semakin parah. Konflik agraria akan makin sering terjadi dan berujung pada kekerasan. Petani kita akan semakin tergerus, yang pada akhirnya mengancam kedaulatan pangan kita sendiri. Kita akan makin bergantung pada impor, dan harga bahan pangan akan terus melonjak. Generasi mendatang mungkin hanya bisa melihat sawah di buku pelajaran, bukan di kenyataan. Tapi, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Jelas bisa. Sebagai individu, kita punya peran penting. Pertama, coba cari tahu. Banyak lembaga swadaya masyarakat LSM seperti KPA atau Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI yang terus mengadvokasi isu ini. Dengan memahami masalahnya, kita bisa ikut menyuarakan dan mendukung perjuangan mereka. Kedua, dukung produk pertanian lokal. Belanja di pasar tradisional, kenali petani di sekitar kita. Dukungan kita bisa jadi dorongan langsung bagi para petani kecil.
Ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Sebarkan informasi yang akurat, jangan mudah termakan narasi yang menyudutkan petani. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Intinya, isu agraria ini adalah cerminan dari keadilan sosial di negeri kita. Tanah bukan cuma aset ekonomi, tapi juga identitas, sejarah, dan sumber kehidupan. Jadi, kesimpulannya, ketimpangan lahan dan konflik agraria adalah masalah struktural yang butuh solusi sistematis dan komitmen kuat dari semua pihak. Kebijakan seperti tanah terlantar adalah langkah awal, tapi kita semua harus ikut mengawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Bagaimana pendapatmu? Apakah menurutmu kebijakan ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah? Atau kamu punya sudut pandang lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.